Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri Sandi. Nah, pada video kali ini saya akan sharing-sharing ilmu nih. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengembangan koleksi. Apa sih kebijakan pengembangan koleksi itu? Yuk disimak penjelasannya. Pertama-tama nih, kita harus mengetahui apa sih pengertian kebijakan itu. Pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan kebijakan pengembangan koleksi merupakan alat perencanaan dan sarana untuk mengkomunikasikan tujuan dan pengembangan koleksi perpustakaan. Agar kebijakan pengembangan koleksi dapat dilaksanakan secara terarah, kebijakan pengembangan koleksi harus disusun secara tertulis. Kebijakan pengembangan koleksi yang tertulis ini berfungsi sebagai pedoman, sarana komunikasi, dan perencanaan. Kenapa sih sebuah perpustakaan sangat memerlukan kebijakan pengembangan koleksi ini? Tentunya, koleksi yang baik hanya berasal dari pemilihan bahan perpustakaan yang baik. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang memandu pengembangan koleksi, yang secara resmi disahkan oleh pimpinan lembaga di mana perpustakaan tersebut berada. Perpustakaan memiliki pegangan untuk mengembangkan koleksinya. Kebijakan pengembangan koleksi cenderung digunakan untuk mengetahui lebih jelas sasaran dan bagaimana mendukung koordinasi dan kerjasama baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, selanjutnya nih, ada beberapa asas kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu kerelevanan. Koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan, sehingga memudahkan pencapaian kinerja perpustakaan yang memuaskan para stakeholders atau pemustakanya. Yang kedua, yaitu berorientasi kepada kebutuhan pemustaka. Tentunya, masing-masing jenis perpustakaan mempunyai pengguna yang berbeda. Pustakawan harus bisa membaca kebutuhan berbagai kelompok pengguna yang ada dalam populasi yang dilayani oleh perpustakaan. Yang ketiga, yakni kelengkapan. Koleksi lengkap terdiri dari beragam baik jenis atau bentuk maupun subjek atau bidang ilmunya. Keempat, yakni kemutakhiran. Ini berarti perpustakaan harus mengadakan dan memperbarui bahan perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, lalu bagaimana sih unsur-unsur yang ada di dalam kebijakan pengembangan koleksi ini? Unsur yang pertama yakni pernyataan kebijakan umum. Pernyataan ini berisikan antara lain tentang misi perpustakaan, pernyataan yang jelas tentang tujuan secara institusional secara keseluruhan untuk perpustakaan, menetapkan prioritas umum yang berkaitan dengan seleksi, serta dapat juga berisikan hal yang berhubungan dengan kerjasama antar perpustakaan. Umum ini biasanya berisi tentang kebijakan seleksi yang berisikan pernyataan prosedur pelaksanaan seleksi, alat bantu yang akan digunakan, serta metode yang harus diikuti di dalam menentukan buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang akan dijadikan koleksi. Lalu kebijakan pengadaan yang berisikan prosedur yang harus dipakai untuk memperoleh bahan pustaka, termasuk membuat format pemesanan, daftar agen yang akan diajak untuk mengadakan berbagai macam bahan pustaka, prosedur yang akan digunakan dalam melakukan perform invoice, dan menentukan bahan pustaka akan ditempatkan di mana apabila ada beberapa perpustakaan di instansi tersebut. Yang kedua, pernyataan akan tingkat koleksi yang berisikan daftar secara terperinci tentang bidang ilmu yang akan dikembangkan perpustakaan dan keadaan koleksi saat itu,
serta format yang dikoleksi. Ketiga, yakni pernyataan beragam pokok persoalan. Bagian dari pernyataan kebijakan pengembang koleksi ini berisi tentang perlakuan terhadap bahan pustaka yang diterima sebagai hadiah, penyangan, evaluasi terhadap pengembang koleksi, masalah protes dan keluhan, serta sensor. Selanjutnya, kebijakan koleksi ini mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Kebijakan pengembang koleksi merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan berbagai sumber dana. Setelah lebih dahulu mengenal siapa saja yang akan dilayani perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu, perpustakaan harus dapat menentukan prioritas pengadaannya. Yang kedua, fungsi komunikasi internal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan masyarakat sendiri, baik itu pimpinan badan induk, para penyandang dana, staf badan induk sebagai pengguna atau calon pengguna potensial seperti dosen, mahasiswa, guru, siswa peneliti, masyarakat, tergantung pada jenis perpustakaannya. Yang ketiga, yaitu fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan perlu memberitahu perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kerjasama antar perpustakaan, saling menginformasikan koleksi isi berikut serta rencana pengembangannya, karena selain bertujuan untuk menghindari pemilikan koleksi yang sama, juga memungkinkan pengguna perpustakaan mendapat informasi dari sumber bahan pustaka yang lebih luas. Lalu, yang terakhir nih, kebijakan pengembang koleksi tentunya memiliki beberapa manfaat, khususnya di perpustakaan, seperti menjadi dokumen untuk sosialisasi kepada masyarakat, sebagai standar untuk menginformasikan kepada setiap orang dan ruang lingkup koleksi, memberikan pedoman pada staf dalam menghadapi proses maupun keluhan dari para pengambil keputusan dan pengguna, membantu dalam merasionalisme alokasi anggaran, menjadi sebuah alat dalam menilai kinerja secara keseluruhan dari program pengembangan koleksi. Berdasarkan penjelasan di atas, manfaat dan fungsi kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan sangatlah berguna, karena perpustakaan akan lebih terarah dan memiliki tujuan, dan juga untuk kemajuan dari sebuah perpustakaan itu sendiri, agar dapat menyelesaikan akan kebutuhan informasi untuk perpustakaan dalam mencari informasi yang dibutuhkannya. Nah, bagaimana nih sharing-sharing ilmunya? Udah paham kan gimana sih kebijakan pengembangan koleksi itu? Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan